Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bu Nila. Kita hari ini akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang plural atau majemuk. Apa itu artinya? Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Lalu, apa sebenarnya karakteristik itu? Apa jenis karakteristik masyarakat Indonesia? Nah, karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik itu juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Nah, jadi apa karakter individu itu? Ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Nah, karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia itu beragam jenisnya anak-anak. Di antaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Keragaman karakteristik masyarakat individu di Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia itu juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Namun sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia itu merupakan kekayaan budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu, Bu Nila, bagaimana cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak sekali manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Nah, apa saja? Yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Misalkan, ada yang memiliki sikap pemalu, ada yang memiliki sikap pede, percaya diri. Nah, kita harus saling menghargai, kita tidak boleh mengolok-ngoloknya. Yang kedua, belajar bersosialisasi. Nah, misalkan dia dari suku Papua, ada lagi dari suku Jawa. Nah, kita harus belajar bersosialisasi dengan suku yang lain. Belajar toleransi. Yang keempat, saling melengkapi sesama individu. Dan yang kelima, hidup rukun dalam masyarakat. Tidak timbulnya pertengkaran, perselisihan. Jadi di masyarakat hidupnya rukun, damai. Anak-anak kan telah memahami berbagai jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Teman-teman di sekolahmu tentu juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai karakteristik teman di sekolah? Lalu manfaat apa yang anak-anak peroleh dengan adanya karakteristik antar teman di sekolah? Nah, mari kalian tuliskan jawabannya di tabel di bawah ini.
karakteristik individu dalam masyarakat itu sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak sekali manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Nah, sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air itu tercermin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Nah, masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman, justru tidak akan menghilangkan keragaman tersebut. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Nah, keragaman karakteristik Indonesia itu telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai apa? Identitas diri bangsa Indonesia. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita itu sama-sama bersatu, tidak memiliki perselisihan sendiri-sendiri. Nah, itulah menjadi identitas bangsa. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya anak-anak menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, perlu anak-anak ingat ya, kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia. Apa itu semboyan bangsa Indonesia, anak-anak? Ya, benar. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun misalkan Mas Drana dari suku Jawa, Mbak Sinta dari suku Madura, nah itu walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia itu akan memperkaya khazanah budaya bangsa. Nah, kekayaan khazanah budaya masyarakat Indonesia ini beragam, memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri. Sehingga apa? Mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Seperti misalkan orang Bali ingin belajar tari di Jawa. Misalkan lagi Malaysia ingin mengetahui budaya yang ada di Indonesia. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Nah, dengan adanya pariwisata ya kan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata Indonesia. Dan yang terakhir, yang keenam, memupuk sikap toleransi. Nah, adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia itu menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia. Untuk apa? Untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sikap toleransi antar masyarakat itu dapat ditunjukkan dengan sikap apa? Sikap menghormati perbedaan yang ada, tolong menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan. Nah, misalkan dia hitam, misalkan dia jelek, misalkan dia apa, atau orangnya bukan orang Indonesia, kita tidak mau menolong. Nah, itu tidak boleh. Dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Pada kegiatan Ayo Membaca pada halaman 141 sampai 143, silahkan anak-anak membaca dalam hati terlebih dahulu ya. Anak-anak, setelah kalian membaca teks yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas, silahkan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 143 sampai 144.
Pembelajaran 4. Udin menonton pentas ketoprak Gajah Mada. Sumpah Palapa membawa petaka. Ketoprak itu dipentaskan oleh murid sekolah dasar. Udin senang dengan tokoh utamanya, yaitu siapa? Patih Gajah Mada. Mereka senang dengan peran Patih Gajah Mada. Keluarga Udin keturunan Jawa. Ia merasa bangga dengan keberagaman kesenian Jawa. Nah, anak-anak, di rumah kalian bisa mempraktekkan bermain peran bersama keluarga. Ada yang berperan sebagai Patih Gajah Mada, ada yang berperan sebagai dua prajurit. Anak-anak, coba lihat pada gambar. Kira-kira pernahkah kamu membaca cerita tentang Cinderella's? Atau mungkin anak-anak pernah melihat video drama Cinderella's? Nah, coba anak-anak cari informasi tentang cerita Cinderella's. Anak-anak bisa membaca buku atau bisa memutar video. Kemudian anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di halaman 153. Anak-anak, kalian pasti tahu, bukan hanya perbedaan karakter atau sifat yang dimiliki bangsa Indonesia, tetapi juga perbedaan jenis kegiatan ekonomi. Nah, pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Jadi misalnya, petani itu merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Nah, adapun di daerah pegunungan, sebagian warganya menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat itu sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Lalu, pekerjaan itu apa? Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, benar. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya manusia itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dari penghasilannya itu untuk kehidupan sehari-hari. Jadi pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Tahukah anak-anak ada beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang? Ada pula beberapa pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya apa anak-anak? Ayo, ya, petani. Nah, petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian dan menghasilkan berbagai bahan pangan. Hasilnya berupa apa biasanya? Ya, padi, kopi, teh, dan lain sebagainya. Ada lagi, ayo apa? Ya, nelayan. Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan di laut. Nah, biasanya ini ada juga nelayan yang membuat tambak untuk memelihara ikan dan udang. Hasilnya apa yang didapatkan? Yaitu ikan. Apalagi peternak. Nah, peternak adalah orang yang pekerjaannya memelihara dan mengembangbiakkan hewan ternak. Nah, biasanya yang dihasilkan apa? Daging, susu, madu, telur. Ada lagi yaitu perajin. Perajin adalah orang yang bekerja untuk menghasilkan barang kerajinan. Nah, hasil kerajinannya bisa apa aja? Ukiran, hiasan dinding, perhiasan, kain tenun, batik, dan masih banyak lagi. Dan ada pedagang atau penjual kue. Nah, itu adalah orang yang melakukan kegiatan jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi contohnya penjual kue. Itu adalah beberapa contoh pekerjaan yang menghasilkan barang.
Kemudian, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, apa itu? Pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya adalah guru. Guru dikenal dengan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa. Guru berkarya untuk tujuan mulia, yaitu apa? Mencerdaskan bangsa. Nah, itu kan tidak mengeluarkan barang. Tapi apa? Pekerjaannya dapat dinikmati, mendidik anak bangsa, akhirnya yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian apa lagi? Ya, dokter atau pekerja para medis seperti perawat, bidan. Nah, itu disebut para medis. Mereka bekerja untuk menyembuhkan penyakit yang diderita pasien. Yang sekarang ini berjuang anak-anak para medis itu untuk apa? Seperti yang menyembuhkan semua dari penyakit atau kita harus antisipasi dari penyakit COVID-19. Ada lagi yaitu polisi atau TNI. Nah, TNI itu apa? Tentara Nasional Indonesia. Orang yang bertugas menjaga keamanan negara. Mereka berbakti untuk bangsa dan negara, mengutamakan bangsa di atas segalanya. Bertugasnya apa? Menjaga keamanan, ketertiban, dan menciptakan keamanan di masyarakat. Dan masih banyak lagi anak-anak pekerjaan yang menghasilkan jasa. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bisa berjumpa lagi. Tetap jaga kondisi anak-anak, kemudian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.